Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Eh, Mungkin yang barusan kenal channel ini, jangan lupa subscribe, like ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini. Dan video kali ini memang saya bahas mengenai topik yang agak sedikit berbeda dengan saham ya. Tapi masih berkaitan sangat erat dengan saham. Dan ini saat terbaik untuk membahasnya lagi ya. Mungkin sebelumnya, video sebelumnya saya sudah bahas. Jadi saya akan bahas lagi untuk ya untuk Anda pahami ya, mungkin yang belum paham atau yang sudah paham itu tapi mungkin sebelumnya nggak tahu kapan saat yang terbaik untuk buy ya seperti itu ya. Nah, topiknya adalah kali ini adalah reksadana ya, apalagi yang berhubungan dengan saham berarti reksadana saham. Jadi apa itu reksadana? Reksadana adalah suatu wadah atau tempat investasi ya. Jadi wadah untuk mengumpulkan uang di mana nanti uang tersebut dikelola oleh suatu perusahaan yang namanya manajer investasi yang mendapatkan izin resmi ya dari OJK ya untuk mengelola dana berdasarkan jenis reksadananya. Yang kalau saham ya berarti reksadana saham ya seperti itu ya. Dan saya akan bahas juga apa sih keuntungannya atau kerugiannya dan kapan saat terbaik kita untuk mulai istilahnya nabung ya di reksadana, terus kapan saatnya kalau kita lebih baik langsung aja buka rekening saham sendiri, ngapain kok kita eh, uang kita dititipkan ke manajer investasi, sedangkan kita kan bisa investasi sendiri atau trading sendiri. Nanti saya akan bahas pro dan kontranya seperti itu ya. Tapi di sini saya akan tekankan saya nggak promosi perusahaan investasi enggak ya. Nggak seperti itu ya. Saya akan bahas murni ilmu yang saya ajarkan rahasia dari kapan saat terbaik untuk mulai investasi di reksadana saham ya, terutama yang saya bahas ini ya. Jadi kalau saya akan sharekan dulu untuk pembelian reksadana saham mungkin yang belum paham itu kita harus buka dulu rekening di APED ya, APERD atau agen penjual reksadana seperti itu ya. Dan ada beberapa yang banyak ya yang resmi. Jadi kita pastikan harus resmi terdaftar di OJK. Contohnya adalah Bibit atau Bareksa ya seperti itu ya. Itu yang terbesar ya, Bibit, Bareksa sekarang ya. Dan juga banyak sih reksadana yang lainnya ada banyak ada BNI juga ya. BRI juga ada di Sekuritas juga ada seperti itu ya. Bahkan di Mirae Asset dia juga ada Navi untuk reksadana. Jadi saya nggak endorse satu company nggak ya. Tapi di sini saya ambil contoh untuk Bibit karena saya punya reksadananya untuk Bibit ya seperti itu ya. Jadi sebentar saya akan sharekan untuk grafiknya. Jadi di sini sebentar. Ini kalau yang Anda mau join, Anda bisa join em, untuk Bibit ya. Anda search saja di Play Store Bibit ya. Nanti kalau mau dapat bonus referensi ada, Anda tinggal masukkan aja saham profit ya. Saham profit pakai F ya. Eh, untuk dapatkan bonus ya untuk investasi nilai minimal 1 juta ya, seperti itu. Tapi di sini saya nggak endorse ya. Cuma ya terserah sih Anda nggak mau pakai kode referensi saya boleh Anda skip ya seperti itu ya. Kalau mau coba lihat seperti apa Anda daftar ya. Nah di sini saya akan sharekan dulu eh, untuk interface-nya ini di website. Kalau di aplikasi kurang lebih tampilannya sama ya seperti itu ya. Ini di website up.bibit.id ya. Jadi kalau di bagian reksadana ya, ini ada beberapa pilihan reksadana pasar uang itu jenisnya ya, saham, obligasi, syariah dan juga lainnya. Ya. Nah di sini yang saya khusus bahas adalah untuk reksadana saham. Nah reksadana saham ini dia macamnya macam-macam ya seperti itu ya. Jadi kira-kira beli yang mana Pak Sunar reksadananya karena kan banyak banget. Nah ini ada beberapa teknik pemilihan untuk reksadana ya. Jadi biasanya kita pilih AUM-nya. Ini ada total AUM. AUM itu artinya account under management. Ya, gampangnya itu jumlah uang yang dikelola, total jumlah uang yang dikelola. Kalau yang baru-baru ini biasanya belum nampak ya eh, eh, berapa jumlah uang yang dikelola. Kalau B itu berarti dalam miliar ya. Jadi contohnya ini kalau kita lihat di sini um, Eastspring ya itu dia 90 miliaran total dana yang dikelola. Ya, kalau T berarti dia triliun. Nah, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini um, untuk um, reksadana ini kita bisa urutkan berdasarkan total AUM-nya ya atau berdasarkan expense ratio ya. Yang perlu dilihat ya ini rasionya ya. Biasanya secara general ya itu kita lihat dana kelolaan yang besar, AUM yang besar dan juga expense rasionya ini yang kecil ya. Contohnya kita urutkan ya. Kita pilih berdasarkan expense ratio yang terkecil kita terapkan ya. Nah, kita pilih aja yang AUM-nya terbesar ya, seperti itu ya. Kalau mau lihat awal-awalnya kira-kira yang mana ya. Contohnya yang Bahana ini kan besar ya.
lumayan lah ya sampai 1,53 triliun gitu ya. Nah, nanti isinya apa aja itu Pak Sunarda? Anda bisa lihat di komposisinya di sini top holdingnya. Ya. Top holdingnya itu apa saja di sini ya. Nah, ini contohnya ada ADMR, ASI dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita klik di fun fact sheet-nya, itu kita bisa lihat isi portfolionya. Jadi lagging 1 bulannya. Jadi kalau sekarang bulan Juni itu dia untuk bulan Mei. Kalau yang akan datang kan Juli ya. Nanti Juni ini dia muncul. Nah, kita bisa klik, kita bisa tahu apa saja isinya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Bahana ini, Bahana Primavera 99 kelas D ini kalau kita lihat zoom in di sini ya. Nah, dia di situ kita lihat eh, ini komposisinya. Jadi dia ada Adaro, kemudian ASII, Astra, BRIS, BCA, Mandiri, BNI Bank Mandiri ya, BBRI seperti itu ya. Jadi ada persentasenya juga berapa persen ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Pak Sunar yang dilihat itu apa sih ya untuk reksadana ya seperti itu ya. Ya, ini salah satu rahasia yang saya bagikan ya. Sebelumnya saya cerita dulu, saya dapat trik tipsnya dari mana. Jadi sebelumnya itu ketika saya ada pertemuan di Surabaya waktu itu ada salah satu apet ya. Dia adakan kayak gathering di Surabaya ya seperti itu ya. Saya nggak sebutkan yang mana. Ya itu kan dia ada salah satu manajer investasi ya, manajernya yang kebetulan dia datang di sana untuk presentasi gitu ya. Nah setelah acara ya kita kan ngobrol-ngobrol ya gitu ya. Jadi saya tanya, yang paling penting itu tipsnya apa sih ya seperti itu ya. Nah, memang waktu itu sih jawabannya sih ya yang general-general aja, yang fokus ke perusahaannya dia, tempat dia kerja, ya seperti itu ya. Nah, kemudian tuh kan saya minta kontak infonya, dan kebetulan dia ada acara atau kegiatan waktu itu ya, kegiatan bukan kegiatan perusahaan waktu itu kegiatan pribadi kalau saya dia di Surabaya. Nah, waktu itu saya ajak ketemuan, kemudian ngobrol-ngobrol, makan ya. Nah, dia sebutkan salah satu triknya ya kalau mau memilih reksadana itu kita fokusnya di fun fact sheet-nya ya. Kita lihat isinya itu apa sih ya. Bagaikan kita kalau beli mobil itu kita harus bongkar dulu mesinnya, kita lihat buka kap mesinnya, kita lihat isinya apa. Nah, kalau kita lihat di sini seperti contoh ini ya Bahana. Bukan berarti ini bagus nggak ya? Ini contoh untuk Bahana. Nah, itu Bahana Primera 99 ini ya, kelas G ini. Nah, itu kan kalau kita lihat ini ada 10 top holdingnya. Nah, kalau kita total, itu top holdingnya, ini 3% ada RU ya, 3,6 ASI dan seterusnya. Ini kan ada 10. Kalau Anda total, itu totalnya saya dicoba total yaitu 57,7%. Ya. Jadi dari total dana yang dialokasikan 91,51 itu yang dari top top 10-nya ini hanya sekitar 57,7% dari keseluruhan. Ya. Nah, menurut MI tersebut dia bilang kalau kita pilih yang isinya ini ya portfolionya top 10 holdingnya, kita usahakan yang top 10 itu kalau kita jumlahkan persentasenya minimal harus 70%. Itu yang bagus. Kenapa? Supaya nggak tercecer-cecer. Jadi kan kalau ada reksadana tadi saya lihat ke yang lainnya ya, kita lihat yang lainnya. Itu dia top 10 coba kita balik lagi ke sebelumnya sini ya. Misalnya di reksadana ini kebetulan saya scroll ya. Saya nggak menjelekkan MI-nya ya, nggak menjelekkan produknya enggak ya. Contohnya di reksadana ini jadi itu ya. Jadi karena saya nggak kerja di Apet ya di perusahaan Apet, jadi saya bisa kasih view yang benar-benar netral ya seperti itu ya. Jadi saya nggak memihak, saya juga nggak membenci perusahaan tersebut ya. Nah, kalau kita lihat ini contohnya skor dana istimewa ya. Ini top 10 holdingnya kalau kita total ya dari top 10 ini itu hanya sekitar 40,7%. Coba Anda buka kalkulator ya, Anda total 4,87 tambah 3,91 tambah 3,07 tambah 7,36 tambah 2,91 tambah 5,91 tambah 3,09 tambah 3,1 tambah 3,15 tambah 3,33%. Nanti Anda total, itu totalnya hanya 40,7%. Ya, seperti itu ya. Jadi kita cari yang minimal top 10 holdingnya itu kalau dijumlahkan 70% minimal banget ya. Ya. Kalau misalnya seperti ini, khawatirnya ya, ini kan hanya 40% ya top 10 holdingnya. Yang 60%-nya itu bagus atau enggaknya, bukan 60% ya, 50,3%-nya. Ya itu sahamnya berapa banyak. Ya, jangan-jangan nanti saham supermarket itu, saham yang
ya maaf aja yang mungkin yang lesu, yang sisa yang nyangkut sebelumnya ya, seperti itu ya. Ya, ya kita kan nggak tahu. Ya saya nggak menjelekan perusahaan ini. Bisa saja dia keep secret, ya mungkin bisa aja ya seperti itu ya. Saya nggak pasti ya. Cuma biasakan yang transparan ada yang kita jumlah total 70%. Itu kuncinya di situ ya, rahasia di situ. Yang jarang orang bagikan. Kalau saya nggak ketemu sama orang tersebut ya, saya ajak makan waktu itu, saya juga nggak tahu rahasianya seperti itu ya. Nah, dari itu kita bisa cek perusahaannya bagus atau enggak ya. Kita bisa tahu kan, BCA bagus, BRI bagus ya. Mungkin kalau dia lesu ya kita lihat industrinya. Kalau industrinya lagi lesu ya, ya apa boleh buat ya. Tunggu kalau nanti harganya sudah membaik, beritanya sudah, laporan keuangannya beritanya membaik ya kita baru mulai buy reksadana tersebut ya seperti itu. Nah, ini jelek ya seperti ini, ya bukan jelek sih, kurang bagus karena dia top 10 holdingnya itu nggak sampai 70% ya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, oh ini kalau ada browsing-browsing, ini ada beberapa yang saya kasih contoh yang 70%. Contohnya yang indeks. Mungkin ada yang bilang, oh ini ya, Average IDX 30 ya. Kita lihat top 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 holdingnya. Ya, ini kita bisa lihat di fund fact sheet-nya. Mei-nya, untuk Mei ya. Ya, untuk average index ya. Ini kalau kita zoom in, ini kita total portfolionya ini 2,5 tambah 5,55% dan seterusnya. Terus dia ekuitas di saham dia 97,38% ya dari keseluruhan dana yang dikelola. Itu top 10 holdingnya dia kalau kita total ini semuanya 74,76%. Jadi um, oke ya, bagus ya seperti itu ya. Nah, nanti kita tinggal cek yang di sini ini eh, kita ada yang nggak suka nggak atau yang suka sebagian besar kita suka. Kalau misalnya sebagian besar kita suka ya, kita tinggal lihat expense rasionya ya biayanya itu ya. Di sini kan ada expense rasionya. Biaya ini ya. Kalau kita klik di sini keterangannya expense ratio mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Istilahnya itu komisinya ke perusahaannya MI-nya ya. Jadi tiap tahun dia dipotong sekitar 1,45% dari keseluruhan dana kelolaannya ya seperti itu ya. Jadi kalau semakin besar ya semakin rugi dong, potongannya semakin banyak. Ya seperti itu ya. Usahakan kecil. Biasanya kalau maksimum paling banyak ya 3 atau 4 lah. 4 itu sudah paling banyak banget ya. Ya usahakan 3 ya, seperti di bawah 3. Gitu ya. Ini kita tinggal cari aja yang mana yang kita mau. Ya seperti itu ya. Nah, kapan sih saat terbaik untuk beli reksadana? Ya seperti itu ya. Nah, saat terbaik untuk beli reksadana itu biasanya saya sukanya ya kalau pasarnya atau marketnya lagi bearish atau lesu seperti sekarang ya, saya lebih suka pilih yang di reksadana seperti itu ya, reksadana saham. Saya mulai nyicil karena kalau kita pakai reksadana saham itu keuntungannya kita bisa belinya bertahap ya. Jadi sekarang mungkin kita bisa beli 100.000 dulu, atau kalau masih belum yakin sama marketnya atau dananya terbatas, kita bisa beli mulai dari minimal ada yang 10.000 dan 100.000 ya, tergantung jenis reksadananya saham di sini. Nah, untuk reksadana ini juga saya sudah bahas di grup saya namanya Reksadana Profit ya, grup Telegram, nanti linknya saya sharekan. Nah, di situ karena bisa lihat ya, kalau misalnya marketnya lagi bearish, kita bisa istilahnya nyicil pelan-pelan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, karena saya itu sukanya di saham perbankan ya, saya kan tunjukkan reksadana pilihan saya. Salah satunya adalah ini reksadananya baru ya. BNI AM. AM itu artinya aset manajemen ya. Jadi BNI aset manajemen namanya IDX Provindo Prime Bank Kelas R1. Ya. Ini saya sudah mulai nyicil ya. Saya sudah bahas di grup. Ini saya sudah mulai istilahnya DCA. Jadi saya nyicil tiap hari 1 jutaan. Saya mulai nyicil karena kalau kita lihat di sini ini mulai bottoming di sini ya. Jadi eh, kalau kita lihat isinya untuk komposisinya ini dia berdasarkan indeks Pervindo yang Prime Bank ya. Jadi kalau kita lihat di sini di fund fact sheet-nya itu dia komposisinya gede banget ya. 10 ini bahkan lebih dari 100%. Kenapa bisa lebih ya? Biasanya dia ada posisi margin ya. Karena mungkin dia bisa sementara dia lewatin dulu pakai posisi margin. Karena ada ketentuan bisa memang -7%. Jadi dia kasnya minus margin atau belum settle ya. Dana yang terakhir masuk itu dia belum settle. Bisa saja seperti itu. Jadi makanya dia minus. Nah, kalau kita lihat ini saya suka kenapa? Karena porsinya BBCA paling besar di tengah market yang masih galau, walaupun sudah mulai rebound ya yang terakhir minggu lalu ya, tapi kan belum pasti 100% bakalan lanjut lagi minggu ini. Mungkin saja karena sentimen laporan keuangan atau sentimen window dressing ya, akhir bulan window dressing ya, jadi dia naik-naik nanti setelah itu lesu lagi, ya mungkin aja.
Tetapi di sini enaknya kalau reksadana itu, reksadana saham, kita bisa nyicil. Jadi santai aja kalau kita lihat, marketnya mulai bagus tuh, aku tambah lagi. Jadi kita lihat besoknya kalau udah mulai naik lagi ya, ya kita tambah lagi atau dollar cost averaging tiap hari kita nyicil terus sampai berapa waktunya. Biasanya ini perbankan itu bagusnya Juli atau nanti Oktober ya. Setelah itu mungkin koreksi sedikit barusan nanti Januari sampai April barusan dia rally. Jadi kesempatan untuk buy sekarang nyicil itu bagus. Nah, saya suka dengan big banks kan BBCA, BBRI, BMRI, BBNI itu karena dia resilient ya. Resilient itu artinya kokoh tangguh ya. Dia sudah menghadapi beberapa tekanan mulai tahun 2008, 98 sebelumnya ya. Kemudian 2013 ada goncangan sedikit, 2015, kemudian 2018 ya. Kemudian masuk COVID 2020 dia turun dalam, ternyata dia bisa bangkit. Nah, setelah endemi pun dia bisa bisa higher high. Untuk BBCA juga dia saya sudah pernah sering sebutkan kalau nyangkut di atas kita eh, kalau kita nggak sempat cut loss untuk BBCA itu sejauh ini ya saya bilang sejauh ini dia kita tunggu 1 tahun paling lama atau 2 tahun dia bisa balik lagi ke harga high sebelumnya karena dia laporan keuangannya bagus sejauh ini ya seperti itu. Jadi ini untuk reksadana memang keuntungannya itu. Jadi keuntungannya untuk reksadana dia nominal investasinya kecil, mulai dari 10.000, kemudian cocok untuk DCA, dollar cost averaging. Jadi kita nyicil belinya, kemudian fleksibel ya, dalam arti kita bisa store dan tarik kapan saja ya waktu bursa berjalan. Kemudian enaknya lagi kan ini semuanya di handle oleh MI. Jadi MI yang kira-kira atur komposisinya ya, mana kira-kira terbaik ya, seperti itu ya. Nah, ya kita kasih bayaran 1,4%. Ini expense rasionya 1,4% ya, seperti itu. Jadi kekurangannya untuk reksadana saham itu adalah biayanya mahal. Maksudnya seperti ini, kalau Anda beli langsung di BBCA ya, di sekuritas ya, misalnya Anda beli di sekuritas Stockbit atau Mirai Asset atau sekuritas saham yang lainnya, ya, e-port atau di sekuritas lainnya. Nah, itu kan dia biaya pembeliannya paling transaksi fee-nya sekitar 0,15% aja. Setelah itu nggak ada biaya tahunan, nggak ada. Ya, kalau Anda sudah buy, Anda hold sampai kapanpun Anda nggak ada biaya bulanan, nggak ada biaya tahunan, nggak ada. Kalau reksadana kan ada biaya pengelolaannya, ya, ya expense ratio itu setahunnya dipotong berapa. Ya, itu kekurangannya dari reksadana saham. Kemudian kurangnya lagi itu adalah risiko dari eh, likuiditas ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya MI-nya itu reksadananya itu banyak yang ditarik rush ya, nah itu harganya bisa anjloknya lumayan dalam. Ya kalau dia rush likuiditasnya nggak ada seperti itu ya. Jadi kita bisa tunggu lebih lama untuk pencairannya. Yang biasanya T+2 sudah selesai, kemudian T+4 kan paling lama T+5. Nah ini kalau kekurangan likuiditas dia bisa lebih ya seperti itu ya. Tapi ya harapannya sih enggak. Kalau perusahaannya bagus ya biasanya nggak ada kekurangan likuiditas. Terus juga reksadana saham itu resikonya resiko ketidakpastian atau ketidakpatuhan ya seperti itu ya. Ketidakpatuhan itu artinya sebelumnya ada kasus ya. Reksadana itu menyalahi aturan ya seperti itu ya. Mungkin ada beberapa aturan administrasi atau gimana, terus dia kena denda atau gimana, mungkin mempengaruhi portfolionya sedikit bisa aja seperti itu. Itu mungkin salah satu resikonya. Yang kekurangannya dari reksadana tetap saham ya seperti itu ya. Nah, keuntungannya banyak ya. Tadi saya sudah sebutkan, Anda bisa mulai nyicil. Nah, kalau saya lihat untuk reksadana yang um, BNI AM IDX Provindo ini cocok untuk yang suka big banks. Eh, bank yang besar yang sebelumnya pakai sistem buku 4 ya. Sekarang KBMI ya. Dulu kan pakai sistem buku, sekarang KBMI yang keempat itu BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Nah, sama hari ini yang lumayan gede itu lumayan bagus. IDX Provindo ini saya mulai nyicil. Nah, seperti itu ya. Ya, yang lain-lainnya gimana Pak Sunar ya itu Anda lihat aja. Yang penting tadi saya summarize ya. Anda lihat AUM-nya. Jadi kita pilih berdasarkan AUM-nya kalau bisa di atas 200 miliar ya, seperti itu ya. Kalau bisa pilih yang di atas 200 miliar. Kemudian expense ratio-nya yang lebih kecil. Nah, setelah itu Anda klik eh, masing-masing ini Anda klik ya. Contohnya kayak ini kalau kita urutkan berdasarkan expense ratio yang terendah. Kalau kita turun ke bawah, ini kalau agak ke bawah ini ada misalnya Sukor Invest IDX 30 ya. Nah, kalau kita lihat klik ini fun fact sheet-nya untuk Sukor, Sukor Invest IDX 30. Nah, kita lihat top holdingnya apa saja gitu ya. Ini kalau kita lihat dari 10 ini kalau kita jumlahkan 2,94 sampai 2,57 yang terakhir United Tractors itu kalau nggak salah eh, jumlahnya sekitar 82,5%. Jadi
Enaknya seperti itu. Mungkin ada yang bilang lupa Sunar. Itu kan kalau indeks, ya indeks kan 10 top holdingnya pasti yang di atas 70%. Kalau nggak indeks kan biasanya campur-campur. Belum tentu ya. Ada reksadana saham yang bukan indeks, tapi dia em, 10 top holdingnya itu 70%. Ya, contohnya, sebentar. Tadi kebetulan saya lihat em, apa ya tadi ya. Em, saya ada lupa ya. Saya indeks ada nggak indeks ada ya. Tadi saya kasih tadi saya ada browsing browsing cuma jadi sempat catatannya di mana saya juga hilang. Ya, pokoknya Anda lihat yang di fund factsheet-nya itu yang usahakan yang top holdingnya itu 10 top holdingnya paling nggak kalau di total itu 70%. Khawatirnya kalau di bawah 70%, kalau angkanya rendah banget 40%, itu sisanya nanti jangan-jangan sahamnya jelek-jelek semua. Ya bukan berarti saya menuduh itu jelek nggak ya, mungkin ya kemungkinan ya. Ya seperti itu. Kalau misalnya bagus kenapa nggak ditambah? Kok nggak masuk top holdingnya? Ya mungkin kurang seberapa bagus ya. Seperti itu ya. Ada kok yang nggak indeks tapi dia 70% ada. Ya, jadi nggak bukan karena dia indeks terus pasti 70% top holding nggak ya. Ya, pokoknya Anda cari yang seperti itu ya. Kebetulan ini indeks ya. Nanti Anda coba browsing sendiri yang bukan reksadana indeks. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi saya sudah mulai nyicil. Kalau Anda mau mulai nyicil juga ya silahkan ya seperti itu ya. Jadi intinya kenapa kok reksadana ya seperti itu ya? Karena kalau kita lihat ya marketnya ini ya, saya coba kembali ke grafiknya ya. Ini saya coba ke marketnya yang terakhir ini ya, composite ya, IHSG. Walaupun dia sudah berhasil tembus naik ke atas 7.000, tapi ini kan dia masih testing. Ini 7.000 kalau dia iya kalau dia berhasil naik terus sampai 7.400 ya. Dia bullish rally. Tapi kalau dia turun lagi koreksi seperti ini, dia coba rebound kemudian dia turun malah turun lagi. Jadi kesempatan kalau mau marketnya lagi goyang ya mungkin Anda bisa nyicil lewat reksadana. Enaknya Anda bisa eh, dollar cost averaging seperti itu. Ya, memang ada saat terbaik kapan beli reksadana ya. Ya sekarang ini kalau marketnya lagi bearish atau mulai recovery. Nah, kira-kira kapan jual dari reksadana saham ya? Kalau marketnya itu sudah kurang lebih di resistennya yang sebelumnya di sini 7.400 ya. Atau nanti high resistance di 7.800 kalau dia masih naik lagi. Kalau dia gagal mulai turun ya kita lihat isinya. Fun fact sheet-nya. Kalau fun fact sheet-nya itu isinya itu yang kita lihat ya contohnya di sini fun fact sheet-nya untuk tadi saya kembali lagi untuk misalnya em, untuk inilah ya Syukur Invest IDX 30 isinya top 10 holdingnya kan Adaro, ASI, BBJaya. Kita tinggal amati 10 saham ini. Kalau 10 saham ini mulai bearish atau mulai downtrend semuanya atau rata-rata mungkin 7 atau 8 dari 10 saham yang top holdingnya ini mulai turun ya, mungkin kita bisa mulai kurangi posisi ya seperti itu ya. Kalau dia sudah mulai turun. Kalau kita lihat ini lumayan bagus sih beberapa yang di sini ya seperti itu ya. Anda bisa analisa sendiri. Eh, ya kurang lebih seperti itu. Kalau saya sendiri yang untuk investasi di bibit itu saya punya yang tadi ini ya BNI AM, IDX Provindo, Prime Bank kelas 1 dia mulai 1 November ya 2023 dia masih baru. Dan dia aku suka karena dia big banks ya. Di sini banks yang paling besar porsinya lebih besar. Seperti itu ya, yang paling kuat sejauh ini ya seperti itu. Kemudian saya sudah punya untuk reksadana em, BNP ini ya, BNP Paribas ya seperti itu ya. Jadi BNP Paribas Sekati. Ini saya punya barusan nyicil juga, tapi belum banyak ya. Yang agak banyak memang yang EDX Provindo ini, yang Prime Bank ya seperti itu. Jadi istilahnya reksadana ini eh, oh ya salah satu keuntungannya kalau reksadana itu kan dia kita exposure-nya lebih besar. Artinya, misalnya kita dananya terbatas, ya, ya itu kita cuma bisa mampu, misalnya cuma 1 juta atau 10 juta. Ya, kalau beli BBJA, ya BBJA aja mungkin kita bisa dapatnya lotnya sedikit, ya, atau BBRI lotnya sedikit. Terus kita mau beli semuanya ini kan nggak cukup uangnya Pak Sunar gitu ya. Jadi kalau beli reksadana itu exposure-nya bisa kena semuanya. Jadi dengan harga mulai minimal 10.000 kita bisa eh, dapat keuntungan dari persentase kenaikan BBCA, BBRI, BMRI. Nah, nah, untungnya lagi, lupa Pak Sunar kan trading saham sendiri, ngapain kok beli reksadana saham? Ya, ini saya cerita aja.
Karena sebelumnya itu saya mengandalkan ya BBRI ya. Saya porsi BBRI banyak sama BBCA yang kedua. Nah, ternyata yang naik tinggi itu Bank Mandiri yang pertama yang saya nggak punya. Eh, Kemudian BBCA yang kedua. Seperti itu ya. Nah, yang BBRI ini yang saya beli banyak, malah keuntungannya naiknya sedikit. Itu pengalaman saya sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, beberapa waktu kemudian ya, yaitu gantian saya beli BMRI ya, Bank Mandiri. Karena sebelumnya Bank Mandiri naiknya lebih tinggi. Jadi saya fokuskan ke Bank Mandiri, kebanyakan di Bank Mandiri. Ada BBCA sedikit sama BNI waktu itu. BBRI saya lepas karena sebelumnya naiknya pelan. Ternyata yang naiknya lebih tinggi kali ini dia bukan Bank Mandiri tapi ternyata BBRI. Ya, seperti itu. Nah, kondisi yang sebelumnya ya kalau sudah terjadi kan gampang kelihatannya. Oh, Pak Sunar, itu kan BBCA naiknya paling tinggi tuh. Jadi antara BBRI sama BBNI, BMRI. Ya sudah terjadi ngomongnya gampang. Tapi waktu saya beli, waktu itu saya juga eh, informasikan di grup reksadana profit itu saya beli reksadananya waktu itu BBCA juga masih belum naik tinggi. Memang hari itu sudah mulai naik tapi belum setinggi sekarang. Seperti itu. Tapi kedepannya seperti apa kita nggak tahu. Dengan adanya reksadana saham ini indeks untuk yang big banks ini kita bisa dapat exposure-nya untuk saham yang lainnya. Nah, ini juga berguna. Misalnya, oh BBCA kan saat ini resistennya ada 10.000 di 10.000. Itu resisten kuatnya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya Anda punya saham BBCA, Anda kan pasti bingung. Mas Sunar, ini BBCA-nya dilepas atau diganti ke BBRI atau diganti BBM Bank Mandiri? Ya, padahal uptrend-nya BBCA masih bagus. Jadi kalau di reksadana saham yang seperti ini sudah tahu isinya, ya kita tenang-tenang aja karena kita dapat exposure juga nanti kalau BBRI-nya naik, BBRI-nya naik sambil kita masih hold BBCA, yaitu keuntungannya di sana. Ya. Ya, mungkin profitnya nggak maksimum kalau kita fokus di satu saham aja, tapi kita kan istilahnya itu diversifikasi. Ya, nah, ini yang suka saham perbankan, khusus saham perbankan. Kalau misalnya mau diversifikasi ke sektor lain, mungkin yang pilih nggak khusus saham perbankan ya. Seperti indeks 30 ini kan nggak semuanya perbankan. Ada yang Adaro dari segi energi, Astra dari segi eh, industri ya, seperti itu, Astra. Kemudian ada Telkom, infrastruktur. Kemudian ada Indofood non cyclic ya seperti itu. Ya. Jadi nggak semuanya bank ini di indeks 30 ya, 10 lebih seperti itu. Ya saya rasa sih cukup ya. Ini pembahasan mengenai reksadana ya. Nah, memang reksadana itu jarang mungkin jarang dilihat ya. Orang lebih suka saham karena oh enak Pak Sunar kita beli pagi kadang-kadang naik tinggi gitu kita bisa cuan ya. Kalau marketnya bullish ya, strong bullish memang trading sendiri langsung di saham enak ya kan tinggal ikutin trennya yang super strong tapi kalau marketnya lagi lesu ya kan karena minggu lalu sudah mulai rebound itu sentimen window dressing akhir bulan mungkin ya atau sentimen laporan keuangan tapi mudah-mudahan dia akan naik lagi bangkit lagi kembali ya nah, seperti itu ya jadi masih belum tahu pasti bisa saja dia turun lagi bukan berarti saya mengharapkan turun enggak jadi saya mulai nyicil dollar cost averaging di reksadana saham ya seperti itu ya. Saya mau membagikan yang terbaik bagi follower saya itu prinsip saya dan saya dari dulu komitmen kalau saya di saham ya saya di saham nggak seperti mungkin investor lain ya setelah di saham terus dia mungkin di saham dia endorsementnya nggak banyak atau dia pindah lainnya ada yang pindah ke forex ada pindah yang ke kripto ya seperti itu akhirnya nggak fokus ya kalau follow dia juga bingung kan habis dari saham dia ngomong saham terus tiba-tiba ngomong forex tiba-tiba ngomong kripto ini yang mana ini ya gitu. Ya, pokoknya asal cuan aja Pak Sunar nggak apa-apa lah gitu. Ya, yang penting adalah kalau saya lebih suka fokus ya, seperti itu. Sama kayak pepatahnya Bruce Lee. Bruce Lee itu dia paling takut sama orang yang menguasai satu satu jurus tetapi sudah dilatih 10.000 kali daripada orang yang punya 10.000 jurus tapi sekali latihan cuma satu kali aja 10.000 jurus tapi satu kali. Nah itu gampang dikalahkan daripada orang yang punya satu jurus tapi dia sudah berlatih 10 kali atau 10.000 kali ya seperti itu. Ya, nah, itu kita maunya fokus ya. Kalau kita itu nggak fokus, sebenarnya diversifikasi boleh aja. Oh, Pak Sunar, saya mau di forex ada, di crypto ada ya boleh. Tapi nggak kita, ya, saya itu bahasnya fokus saja, ya, supaya orang nggak bingung. Ya, jadi kalau yang kripto mungkin bisa cari investor yang kripto yang lainnya ya seperti itu. Ya. Saya maunya follower saya memang nggak sebanyak yang lainnya. Mungkin saya ngomongnya nggak sepinter mereka atau cara penyampaiannya mungkin nggak secanggih mereka atau bahasanya mungkin nggak sevasi mereka ya gitu ya. Public speakingnya mungkin kurang skillnya gitu ya. Tapi saya benar-benar mau mengedukasi yang benar seperti itu ya. Jadi
semua rahasianya saya kasih lah seperti itu istilahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.